Assalamualaikum Ustaz. Eh, Selamat siang Ustaz. Iya, selamat siang. Ini Ustaz, saya sebagai guru di sini dan sebagai guru penggerak ingin berbagi pengalaman. Ingin tahu pengalamannya Ustaz sebagai kepala sekolah di sini. Tentunya selama menjadi kepala sekolah di sini pasti ada hal-hal yang harus diputuskan, hal-hal yang harus diambil keputusan. Di sini kami ingin Ustaz berbagi informasi bagaimana Ustaz itu mengambil keputusan menurut nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah di sini. Nah, selama ada kasus-kasus Ustaz, pastinya kan tidak dimungkiri Ustaz, karena sudah berkecimpung dengan kelompok atau masyarakat di sini, pasti ada kasus-kasus. Kira-kira dengan adanya kasus seperti itu Ustaz, bagaimana Ustaz mengidentifikasinya? Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini wawancara atas pengalaman yang dilakukan oleh saya atau kami sebagai kepala sekolah di SMA Tafidul Pesantren Bayangnyar ini. Sebetulnya belum banyak pengalaman karena terbilang masih barulah, masih awal dari SMA Tafidul Pesantren Bayangnyar. Ini yang kemudian kita bisa catat, yang bisa kita menjadikan catatan dari SMA Tafid, pengalaman untuk mengambil keputusan. Karena ini ada yang kemudian bersifat individu kan, kemudian sehingga kemudian kalau kita sifatnya individu, artinya dalam organisasi atau kelompok yang kemudian wujud hanya beberapa orang, itu kita jadikan mengambil keputusan dalam internal beberapa orang tersebut. Sehingga kemudian kita selesaikan. Maksud diantaranya ketika ada masalah dengan guru, kemudian kita panggil guru tersebut. Ini tidak perlu ada pembahasan atau pembicaraan di lain itu atau di forum-forum lain. Itu kita selesaikan. Kita panggil langsung. Apa yang kemudian menjadi kendala dari guru tersebut, kita berikan solusi. Kemudian berikan juga penawaran kepada guru tersebut. Yang kedua, ini kita akan di SMA ini adalah sifatnya santai atau di bawah naungan pondok pesantren, sehingga kemudian tentu ada beberapa kebijakan yang perlu dikoordinasikan dengan pihak pesantren, dari pihak pesantren, termasuk diantaranya adalah pembelajaran yang seharusnya misalkan kita berikan pembelajaran full di sekolah SMA Tafid, tetapi pada kenyataannya itu ada kegiatan lain di pesantren. Maka ini yang kemudian perlu kita ambil kebijakan yang tidak merugikan sebelah dari siswa, kemudian juga tidak mengambil jatah kegiatan pondok pesantren. Apa yang kemudian menjadi keputusan kita yang kita ambil itu diantaranya adalah koordinasi dengan pihak pesantren. Ketika ada kegiatan yang kemudian perlu dilaksanakan di sekolah, maka kemudian ada koordinasi intens dengan pihak pesantren, sehingga kemudian tidak merasa siswa itu rugi atau dirugikan dari tidak mengikuti pelajaran di pesantren. Kemudian juga siswa bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan catatan siswa tersebut bisa mengikuti kegiatan di pesantren yang tadi itu digunakan untuk mengikuti pelajaran sekolah dengan cara tambahan kegiatan susulan, kegiatan bimbingan khusus, ya, kemudian itu yang kemudian kita ambil langkah itu di SMA Tafid. Berarti ini ada koordinasi Ustaz. Sebelum mengambil keputusan kita koordinasikan semuanya seperti itu. Oh iya Ustaz. Dalam hal ini Ustaz, kan pasti ada ketika ada suatu kasus atau suatu masalah, pasti ada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasti ada pihak yang baik itu kepentingan kelompok atau kepentingan individu. Nah, dengan adanya kepentingan seperti itu Ustaz, bagaimana tindakannya Ustaz untuk mengambil keputusan? Kita bisa meninjau kepentingan itu apakah hanya kepentingan individu yang kemudian sifatnya tidak memberi maslahat kepada yang lain, termasuk bersangkutan kepada santri siswa. Kita kali hal itu saja dulu. Kalau sekiranya sifatnya individu tapi kemudian mengena kepada masa depan anak didik, itu yang menjadi persoalan dan jadi pembahasan itu yang kemudian kita bawa dalam musyawarah, dibahas itu. Kemudian kita ambil langkahnya bagaimana
hanya sebatas individual secara egoisme atau kemudian tanpa memikirkan orang lain juga itu tidak, tapi juga tetap melihat bagaimana pengaruhnya kepada anak tadi. Intinya akan berpihak kepada anak. Nah ini lagi Ustaz. Untuk dalam pengambilan keputusan pasti ada langkah-langkah tadi. Nggak langsung diambil keputusan. Berarti ada langkah-langkah yang mungkin menurut Ustaz apa yang harus diambil, dan mungkin apakah ada prosedur-prosedur dulu sebelum mengambil keputusan. Baik, kita ini kan dalam organisasi, dalam lingkup lembaga itu kan ada namanya organisasi yang terstruktur itu. Ya pertama namanya organisasi kita rembuk bersama. Pada saat merembuk bersama itu dengan bagian yang lain kita melihat latar belakangnya itu apa. Itu tahap-tahap pertama, latar belakang. Ya kemudian nanti muncul setelah latar belakang itu muncul apa namanya pengawasan. Ya baik dari pihak kami sebagai pengelola atau kemudian dari guru. Setelah itu kita duduk bersama. Setelah kita mengetahui latar belakangnya demikian, kalau kemudian pengawasannya bagaimana, ya kemudian nanti kita lakukan apa namanya pembahasan dalam forum tersebut. Itu bisa saja musyawarah atau bisa saja pembinaan dan lain semacamnya. Sehingga pada saat itu baru kemudian kita langkah berikutnya, karena kita ada di bawah pesantren yayasan, yang jelas kita berkumpul dengan pihak pesantren dan juga yayasan, sehingga nanti bisa kita sampaikan keputusan itu kepada yang bersangkutan. Entah keputusannya itu apa, itu tetap kita mengikuti daripada yayasan dan pesantren. Kalau misalkan hanya sebatas pembelajaran metode dan lain sebagainya, kita bisa apa namanya lakukan dan selesaikan di sekolah. Baik kita memanggil guru dan kemudian berkompeten di bidangnya dan kemudian bisa menyampaikan kepada guru yang lain, entah sifatnya nanti berforum semacam IHT dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau kita langsung bisa tangani oleh sekolah atau pihak sekolah atau kepala sekolah saja saya lakukan, kita langsung berikan apa namanya keputusan pada saat itu. Terima kasih, luar biasa sekali. Sharing ini kayaknya meningkatkan saya dalam pengambilan keputusan. Ini lagi kira-kira pengambilan keputusan itu efektif dalam kasus kritis itu menurut Ustaz bagaimana? Kira-kira yang efektif itu gimana? Apakah nanti ada rencana tindak lanjutnya atau bagaimana dengan keputusan yang sudah disepakati? Oh iya, ya tentu namanya keputusan yang tidak bersandar pada individualisme, maka tentu harus apa namanya tentu hal itu menjadi pelajaran yang baik dan kemudian punya efek yang positif tentu itu, sehingga kemudian oleh pihak yayasan atau pesantren itu mengadakan evaluasi rencana tindak lanjut daripada persoalan itu, sehingga kemudian tanggung jawab sekolah harus melakukan tindak lanjut itu, harus dievaluasi. Apa misalkan persoalan dengan siswa tidak aktif mengikuti kegiatan atau sekolah, atau kemudian ada siswa yang punya apa namanya keterbelakangan, entah keterbelakangan apa namanya mental atau lain sebagainya, sehingga kemudian kita juga koordinasikan dan musyawarahkan dengan pihak yang ada di naungan pondok pesantren. Maka kemudian kita pun juga akan mengevaluasi dengan cara itu rencana tindak lanjut berikutnya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita laksanakan. Contoh beberapa waktu yang lalu, ini pengalaman perlu juga sampaikan. Pengalaman kita kan basicnya pesantren siswa SMA Tafiq, sementara kita akan melaksanakan apa namanya pendaftaran siswa baru atau PPDB itu. Dan kemudian pada saat itu kita sekolah berkomitmen untuk menerima siswa sesuai dengan apa yang kemudian menjadi komitmen kita. Contoh misalkan kita menerima siswa dengan kriteria siswa yang demikian di antaranya yang kemudian menjadi fokus kita SMA Tafiq adalah siswa yang fasih membaca Al-Quran. Itu kan menjadi bagian penting, itu siswa yang fasih membaca Al-Quran. Ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya. Sehingga kemudian siswa itu masuk PPD, masuk siswa baru, misalnya daftar siswa baru di sini, maka dites. Lalu kemudian kejadian ini ada beberapa siswa yang tidak bisa atau tidak fasih baca Al-Quran, tetapi punya keinginan tinggi
untuk masuk di SMA Taufik. Maka ini kan perlu kita lakukan koordinasi, kemudian musyawarah dengan yang lain. Kan tidak sewenang-wenang kami kan tidak menerima karena kita masuk pesantren. Kalau kita tidak menerima, otomatis anak-anak memutus keinginan anak-anak untuk semangat menjadi hafal Quran atau belajar di SMA Taufik. Maka kita carikan solusi bagaimana caranya, bagaimana ini untuk kemudian menerima ini. Maka kemudian kita musyawarahkan dengan pihak pesantren, kemudian dari pihak sekolah, terlebih juga kami mengundang bagian komite sekolah untuk menjaga ini. Sehingga pada saat itu kita menawarkan bagaimana siswa ini diterima, tetapi diberi pembinaan khusus untuk kemudian menyelesaikan sesuai dengan target yang diharapkan oleh sekolah. Berarti ada, kalau seandainya ada siswa yang berminat tapi belum mempunyai kemampuan, di situ kita bina, berarti bina, ada bina khusus. Ada pembinaan, artinya tidak langsung ditolak, tidak boleh atau tidak lulus, tidak. Kami berikan pembinaan khusus dan beri perhatian khusus. Lainnya kemudian menjadi rencana tindak lanjut daripada persoalan yang awal terjadi di pondok pesantren. Nah, pastinya dengan adanya seperti itu kan pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, kira-kira nih Ustaz, tantangan seperti apa nih yang sudah dialami Ustaz di dalam pengambilan keputusan? Tadi kan ada Ustaz merangkul ada sebuah titik masalah tentang PPDB di mana siswa itu masih belum punya kemampuan tapi punya keinginan yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira apa nih tantangannya? Ya, tantangannya yang harus kita perhatikan bagi kita sebagai pihak dari sekolah itu, diantaranya punya tantangan untuk mendidik siswa itu bisa dengan cepat mungkin menyelesaikan target yang disesuaikan yang diminta oleh sekolah. Contoh, siswa tidak bisa baca Al-Quran, maka dalam 1 semester itu harus bisa. Itu tantangan bagi kita sekolah itu. Dengan cara bagaimana? Dibina khusus. Jangan sampai kemudian anak itu tidak dimasukkan dalam kelas formal sebagaimana kelas biasa reguler itu, lalu kemudian anak dibiarkan, itu tidak. Maka tantangannya bagaimana? Harus lebih intens dari guru itu dan kemudian dari bagian sekolah pengelola itu untuk pengawasan. Yang kedua, tantangannya itu dengan wali. Selain itu tadi target kita harus bagaimana dikejar hingga capaiannya siswa itu sesuai dengan harapan kita sekolah. Yang kedua adalah wali. Tantangannya kepada wali. Apa tantangannya? Wali itu kan sebagian besar tidak tahu bagaimana proses di dalamnya. Hanya kemudian menanya, pokoknya tahu bagaimana apa targetnya Ustaz, bagaimana targetnya anak kami Ustaz. Lalu kemudian menanyakan bagaimana kelulusan dan kenaikan kelas anak kami Ustaz. Tidak tahu prosesnya bagaimana. Lainnya yang diinginkan. Dan ini tantangannya harus memberi pemahaman yang intens kepada wali. Di antaranya dengan cara apa? Kita memanggil, diberikan pemahaman kepada wali terkait dengan anak. Ini tantangan bagi kita sebetulnya, karena harus memberikan sepemahaman kepada wali siswa tersebut yang dibina itu oleh sekolah. Tadi kan ada pembinaan khusus untuk yang tidak yang masih belum memasuki kriteria lulusan. Pasti ada jadwal atau prosedur yang harus dilalui oleh siswa yang belum mampu tapi punya keinginan. Kira-kira nih Ustaz, dalam penyusunan jadwalnya biar anak tersebut tidak berbentuk, kan tadi kan ada pelajaran di sekolah dan kepentingan ada pelajaran di pondok dan sebagainya. Kira-kira ini bagaimana ya pengambilan keputusannya? Ini kayaknya pengalaman buat saya ada komplit kayaknya ini masalah ini. Kita ini memberi pembinaan kepada siswa tentu tidak menginginkan siswa tertinggal di bidang yang lain, termasuk pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu di kelas, sebagaimana pelajaran umum, agama dan lain semacamnya, termasuk diantara juga kegiatan di pondok. Apa yang kemudian kita ambil langkah itu atau kemudian proses pelaksanaan bimbingan itu, kita ambil kegiatan-kegiatan di mana anak tersebut punya waktu low, diantaranya sebelum berangkat sekolah, anak yang bersangkutan tadi itu harus berangkat lebih awal, sehingga pada saat waktu itu, pada saat sebelum pelajaran dimulai, anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan dari pembinaan itu, sehingga kemudian dibina setelah menyampaikan laporan.
Contoh misalkan anak-anak kan tidak bisa baca Al-Quran, maka kemudian di antara metode yang dilakukan oleh guru itu siswa harus membaca Al-Quran minimal 3 juz satu malam misalkan, atau satu hari satu malam 3 juz minimal. Lalu kemudian besoknya sebelum siswa yang lain masuk, anak-anak tersebut setengah jam 30 menit maka siswa tersebut sudah ada di sekolah melaporkan, saya sudah baca 3 juz nanti malah selesai. Lalu kemudian anak-anak disuruh baca itu, betul kan, diketahui muntak menteng ketika mereka tidak baca berarti ya bacaannya kan ya, belum pasti. Itu diantara yang dilakukan. Selain juga ada pembinaan, ada saat 30 menit sebelum masuk pelajaran. Jadi begini saja, kalau seandainya anak-anak itu mengikuti sesuai dengan prosedur ini, berarti mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kalau seandainya nanti anak-anak ini cuma keinginannya saja tapi belum ada tindakan, itu yang sulit di sekolah. Gini Ustaz, kalau seandainya siswa itu hanya cuma punya keinginan kuat, tetapi tidak dilandasi dengan tadi berusaha hadir lebih awal dan sebagainya, aplikasinya kan? Iya, tindakan aplikasinya. Nah, kira-kira dari pihak sekolah bagaimana cara memutuskan? Apakah siswa itu masih dibina lagi atau bagaimana? Kita itu kan ada laporan setiap seminggu sekali itu ada laporan dari siapa? Itu dari guru yang membina. Anggap saja misalkan di minggu pertama ada anak yang masuk dalam pembinaan itu yang nakal, tadi kan punya semangat masuk SMA Tahfidz, tetapi ketika diberi pembinaan dia tidak sesuai dengan keinginan dan harapan sekolah, sehingga kemudian pada saat itu menjadi persoalan. Maka kemudian yang dilakukan oleh kita, laporan itu si A ini tidak masuk, maka kemudian tidak terlambat. Yang dilakukan tindak lanjutnya dari sekolah itu dipanggil, diberi pembinaan ulang 1 kali, diberi peringatan, sehingga kemudian anak itu mengindahkan apa yang diharapkan oleh sekolah. Lalu kemudian jika tetap bagaimana jika detail itu dilakukan oleh siswa, maka dipanggil ulang 2 kali, sehingga kemudian 2 kali tidak hanya diberikan pembinaan tapi diberi tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tadi kan 3 juz 1 malam, maka setelah itu ditambah menjadi 4 juz misalkan, tambah 1 juz, itu kemudian menjadi efek jerah yang sama itu pada anak-anak. Maka kemudian anak-anak tambah takut yang lain itu lambat. Kalau kita lambat maka tambah banyak beban untuk membaca Al-Quran misalkan. Lalu kemudian jadi efek ini perhatian kepada yang lain. Yang ketiga, jika tetap orang tua dipanggil pembinaannya juga, yang kalau dia 3 kali tetap berulang, maka kemudian orang tua itu dipanggil, diminta kesanggupan kepada anak tersebut, sehingga kemudian orang tua dikoordinasikan juga kepada orang tua, sehingga orang tua tidak hanya lalu kemudian melihat laporan anak itu di akhir tahun, tetapi juga ikut berpartisipasi mengawasannya, lalu kemudian perhatiannya kepada anak didik tersebut. Karena kita itu di SMA siswanya tidak hanya dari lokal, karena ya Nusantara lah, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, kemudian ada yang dari Bekasi. Ternyata kemarin ada yang siswa yang masuk di kategori tersebut itu yang saya sampaikan tadi, ada yang dari luar pulau gitu. Jadi kemudian kan sulit orang tua ke sini kan kesulitan dari transportasi. Apa yang kemudian dilakukan? Kita tidak putus komunikasi itu telepon itu. Kemudian video call menyampaikan laporan itu. Wah, ini luar biasa sekali Ustaz. Dari apa yang Ustaz sampaikan barusan, ada refleksi dari saya bahwa setiap pengambilan keputusan tidak langsung selesai di situ saja. Berarti ada tindak lanjut dan ada koordinasi dengan pihak pesantren dan sebagainya. Dan memang ada kendala-kendala tantangan yang lain, tapi dengan adanya kita saling bekerja sama dengan katanya Ustaz tadi, dengan wali murid, dengan guru, dengan pihak-pihak terkait yang ada di pesantren, insya Allah akan terselesaikan. Luar biasa sekali Ustaz, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dengan apa yang ini Ustaz berikan kepada saya menjadi ilmu yang sangat berharga buat saya dan menjadi lebih baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.